Karena orang Islam itu tidak boleh membunuh seseorang, bahkan tidak boleh menyakiti orang. Sampai di tengah laut, ya, kapal yang ia tumpaki ternyata terkena oleng. Ya. Nah, sang nakoda mengatakan kita ini tidak ada yang bisa menjadikan kapal ini selamat, kecuali yang kalau Tuhan kita atau ada kekuatan yang bisa menyelamatkannya. Tuhan kalian, berhala-berhala kalian tidak akan bisa menyelamatkan. Maka Ikrimah mendengar pernyataan dari nakoda tersebut, dia mikir gitu ya, berhala saya ini tidak bisa menyelamatkan saya. Maka dia lalu mengatakan begini, bernadar, kalau sampai Allahnya Muhammad itu menyelamatkan aku dari badai ini, maka setelah saya sampai ke Mekah, saya akan bersyahadat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah bil wujuh, bertemu bertatap muka. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang membawa kepada keberkahan. Arti berkah yaitu kita menambah kebaikannya. Kalau kita bertambah kebaikannya, baik dalam bentuk amal soleh maupun amal yang lain, maka itu menjadi tanda dari sesuatu yang mendapatkan keberkahan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Salah satu manfaat bersolawat yaitu kita akan mendapatkan balasan 10 kebaikan dari setiap satu salawat yang kita baca. Nah, lesan kita cuma mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya. Maka itu akan menyebabkan kita mendapatkan balasan 10 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Salah satu syafaatnya yaitu kita akan diberi kesempatan untuk minum di telaganya Rasulullah SAW, yaitu namanya telaga Al-Kautsar. Jadi nanti di hari kiamat orang itu dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan 1 jengkal, manusia itu tidak bisa berdiri, tidak bisa pindah dari tempat duduknya sebelum ditanya beberapa hal, kecuali bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang itu akan merasa kepanasan dan sampai mereka kehausan, keluar keringat. Ada yang sampai keringatnya 1 lutut, 1 perut, bahkan sampai ada yang tenggelam di atas keringatnya sendiri. Hausnya luar biasa. Kita kemarin puasa Ramadan sehari tidak makan dan minum, kadang kita juga terasa sangat haus, ya. Maka pada saat itu kita pun akan terasa sangat haus dan ingin sekali minum, ya. Maka ada minuman yaitu di telaganya Kautsar, di telaganya Rasulullah SAW. Nah, maka siapa yang bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa minum di telaganya Rasulullah, maka dia tidak akan pernah kehausan selamanya, walaupun sekali minum saja. Maka mari kita tidak bosan-bosannya untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Apalagi ini adalah hari Jumat, ya. Hari Jumat itu adalah hari rayanya orang Islam setiap pekan. Baik, para ikhwan fidin arsyadani wa rasyadakumullah, ada sesuatu yang kalau kita membaca, kita akan terus mendapatkan penyemangat, atau bisa juga sebagai introspeksi, atau bisa juga sebagai
kita ini jadi berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, berdoa, ya. Yaitu apa? Yaitu sebuah kisah, ya, dari anak seorang yang amat sangat jahat, yaitu Ikrimah, ya, anak dari Abu Jahal. Abu Jahal ini kita ketahui bahwasanya sampai dia meninggal pun dia ini memusuhi Islam, ya, mulai dari zamannya Rasulullah masih awal-awal diutus jadi nabi sampai Abu Jahal ini meninggal konon di perang Badar. Nah, Abu Jahal ini mempunyai anak yang juga awalnya pengikutnya Abu Jahal, yaitu Ikrimah, ya. Ikrimah ini senantiasa menjadi musuh kaum muslimin, mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Yarmuk, ya. Maka dia menjadi komandan-komandan perang, dan dia mengeluarkan harta yang sangat banyak supaya apa? Supaya dia Islam ini bisa runtuh. Nah, namun takdir Allah Subhanahu wa taala menentukan saat Fathu Mekah, yaitu tahun 8 Hijriah, ya, ini Rasulullah membawa 10.000 orang pasukan untuk memang diniati perang, yaitu apa? Untuk menaklukkan Mekah, yaitu yang disebut dengan Fathu Mekah. Nah, Ikrimah ini mengetahui hal tersebut dan dia sudah mendapatkan status tersangka atau DPO bahkan, ya, bahwasanya Ikrimah bin Abu Jahal ini menjadi salah satu orang yang boleh dibunuh, ya, karena orang Islam itu tidak boleh membunuh seseorang, bahkan tidak boleh menyakiti orang, ya. Rasulullah memberikan maklumat, siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia akan selamat, siapa yang masuk ke rumah dan ditutup dia selamat, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sofyan dia akan selamat. Nah, tetapi ada yang mau bersembunyi di mana saja akan dibunuh, ya, akan dibunuh. Salah satunya yaitu Ikrimah. Ikrimah mendengar seperti itu, dia pun takut. Maka dia hijrah, maka dia melarikan diri ke Yaman. Di Yaman pun dia merasa tidak tenang, maka dia bertekad untuk keluar dari Jazirah Arab. Dia naik kapal, ya, sampai di tengah laut, ya, kapal yang ia tumpaki ternyata terkena badai, ya, pokoknya oleng, ya. Nah, sang nakoda mengatakan, kita ini tidak ada yang bisa menjadikan kapal ini selamat, kecuali yang kalau Tuhan kita atau ada kekuatan yang bisa menyelamatkannya. Tuhan kalian, berhala kalian tidak akan bisa menyelamatkan. Nah, maka Ikrimah mendengar pernyataan dari nakoda tersebut, dia mikir gitu, ya, mikir, berhala saya ini tidak bisa menyelamatkan saya. Maka dia lalu mengatakan begini, bernazar, kalau sampai Allahnya Muhammad itu menyelamatkan aku dari badai ini, maka setelah saya sampai ke Mekah saya akan bersyahadat. Ternyata benar, Allah selamatkan badainya, kapalnya, badainya reda, dia bisa minggir. Setelah itu dia pun menemui Rasulullah SAW, nah, untuk bersyahadat. Tapi karena dia sudah dimaklumat untuk dibunuh, maka dia dipenjara atau ditahan terlebih dahulu. Lalu datanglah istrinya yang sebelumnya sudah masuk Islam. Istrinya ini mengatakan atau menjamin, menjadi jaminan keselamatan bagi Ikrimah. Maka Ikrimah pun bisa selamat, terhindar dari pembunuhan. Terus dia berjanji, nah, mulai saat ini saya akan berjuang demi Islam. Nah, kalau dulu saya berjuang memusuhi Islam, saya akan berjuang sekarang demi tegaknya Islam. Kalau saya dulu berperang untuk
memerangi Islam, saya pun akan berperang untuk membela Islam. Kalau dulu saya mengeluarkan harta yang sangat banyak untuk memusuhi Islam, saya pun akan mengeluarkan harta yang lebih banyak lagi untuk membela Islam. Nah, maka dia ikut dalam perang-perang yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dia menjadi utusannya Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Ya. Dan dia pun menjadi utusannya Umar bin Khattab. Ya. Untuk apa? Untuk menaklukkan Romawi. Ya. Dan disinilah perang dalam rangka perang dalam memerangi orang-orang Romawi, inilah Ikrimah syahid. Ya. Dia menjadi salah satu komandan perang ya, untuk dalam yang menggantikan Khalid bin Walid menyerang orang-orang Romawi. Nah, jadi dari kisah ini mari kita niru Ikrimah bin Abi Jahal. Ya. Kadang gitu ya, hati kita ini punya niat baik, gitu ya. Mulai tahun ini saya mau puasa sunnah, gitu ya. Tapi kadang semangat kita lemah, seperti gitu ya. Saya kemarin buat niat puasa Syawal, ke rumahnya Pak Warno dikasih kopi, saya diminum, gitu ya. Ataupun saya mau sholat tahajud terus lah, gitu ya. Baca atau mendengar keutamaan sholat tahajud, saya mau niat sholat tahajud. Sudah dibangunkan benar sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidur lagi. Wah, saya mau baca Quran minimal 1 hari 1 juz, one day 1 juz. Tapi semangatnya tidak kurang, gitu ya. Bagi karyawan, pokoknya saya mau ini, ya, kerja berjuang, mari ki kotak, kayak gitu ya Pak Wahyu. Nah, pokoknya itu kotak infak masih ada yang belum tersebar, saya mau besok mau kok. Nah, sampai sini bayangan nanti ke warung ditolak, bayangan sini di warung sini ditolak, belum melangkah sudah kebayang, malas akhirnya. Udah saya juga nggak siap untuk ditolak, ya. Nah, maka nggak jadi, gitu ya. Nggak jadi. Nah, pokoknya tahun ini saya sudah 35 tahun, ini tahun ini saya harus nikah. Gitu. Ketemu ini nggak cocok, ketemu ini nggak cocok. Semangatnya kurang kadang. Memang istiqomah itu berat. Maka kita harus niru ini Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal sekali dia berazam, bernazar, sampai akhir hayatnya dia curahkan waktunya untuk menetapi janjinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun istiqomah itu memang luar biasa beratnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu bersabda begini, saking untuk menggambarkan beratnya istiqomah, Rasulullah itu menggambarkan karomah yang paling mulia, karomah yang paling besar, karomah yang paling tinggi itu adalah nuzumul istiqomah. Ya, kita ditetapkan terhadap istiqomah. Karena memang istiqomah itu berat. Yang ringan itu adalah istirahat. Ya, istirahat ringan, tapi kalau istiqomah berat. Maka dari itu mari kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistiqomahan pada hati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.